Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Terlihat screen sharingnya? Ya. Nggak pakai suara tidak apa-apa yang di sekolah. Yang penting kamu bisa langsung screenshot nanti pembahasannya biar cepat. Di sini ada 20 soal. Mudah-mudahan bisa kebahas semua. Amin ya. Dan itu udah termasuk soal esai masuk ke situ. Oke, itu gambar mikrometer sekup ya. Seorang anak mengukur panjang rusuk sebuah kubus kecil dengan menggunakan mikrometer tampak seperti gambar. Dari data dapat mengetahui panjang sisi kubus tersebut yaitu. Jawab cepat yuk. Cepat ya. Skala utamanya berapa? 22 ya. 22. Itu kan limanya tuh kepotong sama garis kan. Tidak terbaca itu kalau kepotong. Nah, kecuali kalau agak minggir sedikit itu baru. Kalau ngepras sama garis tidak terbaca. Berarti 22. Ya, betul. Di sini berhentinya. Jadi yang garis ini tidak dianggap karena terpotong. Berarti skala utamanya adalah 22. Oke. 22 milimeter. Skala non-use-nya? Nah, pintar. 49 jangan lupa dikalikan dengan 0,01. Jadi 0,49 FM. Jumlahkan. Iya, betul. Jumlahkan jadi berapa? 22,49 FM. Yang A. Alhamdulillah betul. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 harusnya sudah bisa. Apa jawabannya? Yang C. Betul, yang C ya. Kita cek lagi. Dari padat menjadi cair, gitu kan? Dari cair menjadi padat. Namanya membeku, betul? Ya, berarti nomor 1 adalah padat. Tahunnya dari mana, Bu? Di sini ada tulisan cair. Di sini adalah bentuk-bentuknya. Nah, kalau ada kata-kata membeku, berarti itu dari cair ke padat. Nah, berarti otomatis yang 1 padat, nomor 2 pasti bentuk yang lain yaitu gas. Karena hanya ada 3 wujud, padat, cair, dan gas. Nah, yang nomor 3 apa nih? Dari padat ke gas? Padat ke gas apa? Menyublim. Oke. Nomor 4 dari cair ke gas namanya? Menguap. Oke. Ibu sekalian tulis. Ya, betul, menguap. Ibu sekalian tulis ya di bawahnya. Kalau yang atas menyublim berarti bawahnya harusnya apa? Dari gas ke padat. Dari gas ke padat. Mengkristal. Oke, lawannya ya. Kalau lawannya membeku apa? Dari padat ke cair. Mencair. Oke. Berarti udah ketahuan jawabannya yang 1 padat, 2 gas, 3 menyublim, 4 menguap. C, betul. Ya. Lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang termasuk molekul senyawa campuran berturut-turut adalah? Masih ingat? Masih ingat atom? Oke, atom dulu, berawal dari atom. Atom itu adalah bagian terkecil. Oke, bagian terkecil berarti tunggal ya, 1 ya. Ya, bagian terkecil penyusun benda. Gabungan dari atom disebut dengan molekul. Oke. Namanya gabungan berarti lebih dari 1 atom kan. Nah, tergantung sekarang atomnya sejenis atau berbeda jenis. Makanya disebutlah molekul itu ada yang namanya molekul unsur, ada yang namanya molekul senyawa. Nah, kalau molekul unsur ini adalah gabungan yang sejenis. Kalau yang senyawa adalah gabungan yang beda jenis, gitu.
Contohnya gabungan, contohnya apa sih kalau yang sejenis? Contohnya apa misalnya? Misalnya atom apa? Ambil satu atom yang kamu tahu. Oksigen. Ya, boleh hidrogen, helium, apa aja. Yang paling gampang aja deh, oksigen kan, O, atom O. Ketika O bergabung dengan O menjadi O2, sejenis kan? O dengan O sejenis kan? Kalau O berarti O3, jadi gas ozon kan, sejenis kan? Tapi kalau CO2, beda jenis atau sejenis? Beda kan? Karbon sama oksigen beda jenis. Nah itu namanya molekul senyawa. Beda ya. Nah. Ya, O2 kan dilihat dari angkanya H2. Berarti kan hidrogen H2. Karena H hanya ada 2, berarti kan gabungan. Berarti yang mana nih yang molekul unsur? Gambar nomor berapa? 1. Ini berarti nomor 1 adalah molekul unsur. Molekul senyawa. 3 molekul senyawa. Campuran. Campuran itu adalah gabungan dari beberapa molekul senyawa. Berarti mana? 4 senyawa. Berarti jawabannya 1 B. Betul. 1, 3 dan 4. Pintar. Silakan yang bertanya langsung ya. Bu, kalau bisa di ya. Kalau yang 2 itu masuknya apa? 2. Nomor 2 berarti masuknya apa itu ya? Ini Bu salah nulis, maaf. Ini campuran, kenapa jadi senyawa? Ini campuran. Yang nomor 2 itu gabungan juga kan? Gabungan tapi apa itu? Nah campuran ini juga dibilang campuran. Jadi kalau campuran itu bisa gabungan antara unsur dan senyawa, bisa gabungan senyawa dengan senyawa. Contohnya apa nih? Udara nih, udara. Udara ini ada apa aja sih? Ada oksigen, ada debu, ya kan? Ada hidrogen, kan ada gas semua campuran. Oksigen kan molekul unsur, ya kan? Kemudian ada apa? Ada gas CO2-nya juga di udara. Itu molekul senyawa. Berarti kan gabungan molekul unsur, molekul senyawa. Atau apalagi misalnya air gula. Air H2O. Itu molekul senyawa. Gula C6H12O6 molekul senyawa. Itu juga namanya campuran. Campuran itu udah campur aja. Jadi yang nomor 2 juga dibilang campuran. Paham? Iya, di sini sih titik fokusnya adalah molekul unsur. Nomor 4 kita lanjut. Ya, biar mengejar yang bawah bisa tercapai ya. Pada suatu daerah ditemukan limbah cair yang mengandung padatan. Limbah tersebut mencemari air sungai sekitar pemukiman. Metode yang tepat untuk memisahkan minyak dan limbah, air limbah. Pakai apa? Destilasi. Jadi kemarin destilasi ya, ini sudah pernah dibahas. Destilasi itu atau penyulingan. Nah, penyulingan itu biasanya terjadi karena kedua zatnya bentuknya cair ya. Itu air, minyak bentuknya cair, air limbah juga cair. Nah, kalau dua-duanya cair, memisahkannya apa? Dengan destilasi, karena adanya perbedaan titik di. Nah, di sini ada perbedaan titik di. Oke ya, penyulingan, perbedaan titik di. Kemudian ciri yang kedua, bentuknya ke dua campuran cair. Oke. Kalau filtrasi, yuk sambil diingat. Nah, biasanya ukurannya berbeda sama pada satu cair ya. Misalnya nyaring teh, pasti teh gitu. Filtrasi adalah penyaringan atau nyaring apa tuh namanya?
pasir dari air, pasir dari air, bukan dari air. Kalau dekantasi, mengendapkan ya, kalau dibilang lebih mengendapkan. Jadi kalau misalnya ada air aqua, misalnya dikasih pasir, terus didiemin 1 jam, apa yang terjadi? Pasirnya di bawah mengendap, air yang atas dingin, nah dituang pelan-pelan air yang atasnya itu, jadi sisanya endapannya itu. Nah itu namanya dekantasi. Kalau ibu bilang sih kayak pengendapan. Kalau sublimasi, penyubliman ya, cirinya salah satu ya, cirinya adalah salah satu zat dapat menyublim gitu. Nah dapat menyublim. Contohnya apa, contohnya yang paling gampang menyublim? Kamper ya, contohnya kamper ditambah pasir. Ini pergi sudah dijelaskan. Jadi kamper itu ditumbuk halus sampai seukuran pasir. Pasirnya juga halus juga dan dicampur. Gimana misahinnya kalau dua-duanya sama ukurannya? Disaring, lolos semua dong. Jadi karena kita tahu kamper itu kita panaskan aja. Kita panaskan, kalau dipanaskan kan dia akan berubah jadi gas. Di atas itu ditutupin apa, panci gitu, tutupin panci. Lebih enaknya lagi langsung kasih es batu atas. Jadi apa? Ketika 1 menit atau 2 menit buka dia tutup pancinya, maka kapur barusa itu kan berubah jadi gas. Karena kamu kasih es batu, jadi beku ditutup pancinya itu. Kampernya iya, jadi kampernya itu berubah jadi padat lagi karena kamu kasih es batu kan di atasnya. Sisa yang di bawahnya tinggal apa? Tinggal pasir. Itu caranya. Hah? Itu kalau percobaan secara laboratorium. Tapi kalau untuk dalam dunia apa nih, perindustrian, biasanya misahin antara natrium klorida. Itu kan dia juga bisa menguap dengan misalnya campuran zat yang lain. Gitu. Itu kalau percobaan paling mudah itu biasanya untuk menunjukkan percobaan ke skala lab lah. Ini loh buktinya kalau ternyata kamper itu memang bisa berubah penyubliman. Oke lanjut ya, itu sudah. Kemudian nomor 5. Nomor 5 nih. Pada suatu percobaan 2 bimetal 1 dan 2 terusung jenis logam 1, 2 dan 3. Dari tadi kita belum ada menghitung ya. Lebih ke pemahaman ya. Nah 1 ya. Ketika dipanaskan ada bimetal ya, bimetal di 2 metal itu logam. Jadi ada 2 logam disatuin. Awalnya logamnya itu panjangnya sama. Nah awalnya itu sama sebetulnya, ini nggak dibuat ya. Awalnya sama ya, baik yang logam 1, logam 2 atau logam 3 itu panjangnya awalnya sama. Ketika dipanaskan kedua bimetal melengkung seperti itu. Nah, ada 2 yang beda jenis. Ada yang melengkung kemudian satu lebih panjang. Kamu lihat ya, itu hasil setelah ini sebelum dipanaskan. Bisa ditulis ya, sebelum dipanaskan. Ini lurus, ini yang sesudahnya dipanaskan tanda panah. Tampak pada gambar. Berdasarkan data ada 4 orang memberikan pendapat. Siswa A ngasih pendapat apa nih? Kita baca ya tabelnya. Koefisien muai panjang logam menurut siswa A urutannya dari kecil ke besar itu logam 3, 2, 1. Itu menurut siswa A. Siswa B beda lagi, C, D beda lagi pendapatnya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kamu suruh mengurutkan koefisien muai panjang. Apa kata kuncinya? Semakin besar koefisien, lebih panjang hasil pemuaiannya atau lebih cepat memuai. Semakin besar koefisien muai panjang, maka semakin cepat memuai. Memuai itu bertambah panjang ya, cepat memuai. Nah, oke, sekarang kita cek yuk.
kita mau urutkan dari urutan paling besar ke kecil deh. Urutannya dari besar ke kecil. Kita lihat percobaan satu berikut. Urutan dari besar, ini buku kotaknya. Besar ke kecil. Ya, 1 sama 2 berarti lebih besar yang mana? 2 ya. Lihat, yang percobaan 1 sebelah kiri. Ada 2 logam, 1 dan 2. Koefisiennya 2. Jelas-jelas lebih banyak ya. Berarti 2 dulu, baru 1, kan? Sekarang percobaan yang kedua. Logam 2 dengan logam 3. Berarti lebih besar mana koefisiennya? Logam 3 lebih besar daripada logam 2. Kalau diurutkan, berarti hasilnya lebih besar siapa? 2 lebih besar dari 1, tapi 3 lebih besar dari 2. Berarti yang paling besar 3. Adalah 3, 2, 1. Nah, berarti yang paling tepat siswa siapa? B dan C. Itu caranya. Ya, ini bagus. Ya, jadi urutannya dari besar ke kecil adalah 3, 2, 1. Tapi kalau dari kecil ke besar 1, 2, 3. B dan C. Ya, seperti itu. Mudah kan? Ya, mudah kan? Ya berarti 5 soal udah pasti betul dong. Gitu. Kalau 5 soal betul, 10 soal betul, 20 soal betul, 30 soal betul, 40 soal 100. Bu. Oh lah iya. Kenapa nih? Ada yang mau bertanya? Bu lihat nomor 2, Bu. Nomor 2. Nih. Ya, Bu. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6 keren ini kan. Yuk, apa nomor 6? Pengaruh revolusi bumi. Mudah banget. Revolusi bumi, kata kuncinya. Oke, tahunan terus. Musim, terus. Iya, betul. Kalau revolusi bumi itu waktunya berapa lama sih? 1 tahun, 365 hari ya, berapa jam gitu, 20 gitu ya. Kalau rotasi hanya 23 jam berapa menit atau 24 jam lah, 1 hari gitu. Jadi mengingatnya gitu, revolusi itu kan bumi mengelilingi matahari. Mudahnya ini terjadinya 1 tahun. Jadi 4, 5, dan 6. Nah, itu kan bisa sekali itu soal ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Nah, 9 nih. Gimana nih? Sebuah mobil bergerak lurus dari ruas jalan A ke B. Di tengah perjalanan, oli mesinnya netes memberikan pola tetesan 3. Grafik kecepatan terhadap waktu dari A ke D, tetesan oli yang tetap adalah sekali. Kita cek dari A ke B. Kalau kamu lihat polanya ya, nah kalau soal begini lihat pola. Bu, membaca polanya ke dari mana? Ya lihat aja arah mobilnya ke arah sana, arah kanan. Berarti bacanya dari sebelah kiri kan, dari awal bacanya dari sini. Nah, dari A ke B itu gimana ya? Makin cepat apa makin lambat? Tahu dari mana makin cepat? Kalau jalannya cepat, jaraknya jauh apa dekat? Kalau oli ini mobil bawa oli, ya kan? Jalannya pelan, berarti jarak tetesannya apa? Dekat apa jauh? Dekat. Kalau dia berarti jauh kan? Nah dari A ke B netesnya apa? Jauh-jauh ke deket, ya enggak? Berarti namanya geraknya makin melambat dong. Dari cepet ke dari jauh-jauh ke deket berarti geraknya makin
Ini namanya GLBB diperlambat gitu. Jarak lurus berubah beraturan diperlambat, itu namanya. Oke, dari A ke B diperlambat. Sekarang dari B ke C. Kalau polanya sama apa enggak? Sama, berarti ini namanya GLB. Ya. Sekarang dari C ke D. Dipercepat ya, deket-deket terus makin jauh. Berarti ini namanya GLBB dipercepat. Nah, gitu. Sekarang pertanyaannya adalah disuruh baca grafik. Nah, kalau baca grafik, kalau GLBB diperlambat, grafiknya naik apa turun? Turun. Berarti turun dulu. Oke. Cari mana yang A, B atau C atau D. Turun dulu, oke. Abis turun, kemudian lurus. Abis lurus dipercepat. Naik, berarti yang A. Udah kan? Oh, udah 9 soal mudah. Check the mic and make sure it 9 sounds soal right. kayaknya ada salah deh. Harusnya ada nomor 7 ini. Oke. Ini nomor 7 ya harusnya. Kenapa bisa seperti ini? Udah gak apa-apa lah. Oke. Apa deh? Penting ini 7. Nah. Oh, berarti soalnya ada yang kurang. Kita cek deh nanti kurangnya di mana. Ya, yang di rumah gimana? Mau bertanya? Halo? Bu, lihat nomor 5. Lihat nomor 5. Nih nomor 5. Suara siapa? Ya, Bung. Right, boys. Rapi. Nomor 7 udah. Bisa lanjut ke nomor 8. Bisa. Revansha. Berarti ini harusnya nomor 8 ya. Bu, lihat nomor 6 dong, Bu. Lupa ini. Iya. Makasih, Bu. Ya. Berarti ini harusnya yang ini rotasi. Bumi berputar pada poros. Oke, lanjut berikutnya ya. Perhatikan gambar berikut, sebuah kotak didorong pada lantai yang licin. Kalau licin itu dianggap gaya geseknya tidak ada, sangat kecil ya. Maka usaha yang dibutuhkan adalah, yuk, mudah banget ini. Usaha apa? Ah, It usaha, sounds oh ya right, ini boys. salah, harusnya joule ya. Ini harusnya joule satuannya kalau bisa. Gimana usaha itu adalah apa, memberikan apa? Gaya meja ini mengalami perpindahan. Berarti usaha itu work adalah, jadi orang dikatakan melakukan usaha itu ketika kamu memberikan suatu dorongan kemudian benda tersebut berpindah. Berarti F force gaya dikalikan dengan perpindahan. It sounds right, Tapi di boy. sini tergantung F ini. Kalau F-nya cuma satu orang yang mendorong, berarti hanya satu. Tapi kalau ada yang mendorong seperti di gambar itu ada berapa orang? Ada berapa gaya itu? 3. Berarti kita bisa menambahkan namanya delta F atau resultan gaya. Gitu, sebetulnya bedanya di situ aja. Yaudah, berarti kita harus cari dulu delta F-nya karena ada 3 gaya. Yang searah dijumlah, yang berlawanan dikurang. Yang searah berapa aja? 10 tambah 30 dikurang 25 berapa? 15. Oke, sudah. Berarti tinggal masukkan W delta delta F kali S. Berarti 15 dikali 4 meter berapa? 60 joule. Oke. Ya. Bu, tadi 4-nya dari mana ya, Bu? Oh, Ini dari
S, ya. Perpindahan S itu. Oke. Ya, Ibu kasih keterangan W itu usaha, F itu gaya, S itu perpindah. Lanjut? Ada mau bertanya? Oke, lanjut. 11. Perhatikan gambar simpangan gelombang terhadap waktu pada gambar berikut. Sudah mulai menghitung-hitung ini ya. Perhatikan gambar simpangan gelombang. Oke. Gelombang apa nih namanya? Transversal, pintar. Ya, transversal. Yang perlu diingat pada transversal yang paling pertama, dia punya bukit dan punya lembah. Satu pasang bukit, satu bukit, satu lembah itu baru dibilang satu pasang alias satu. Berarti di sini ada dua gelombang. Itu kan. Kita lihat soal ya. Jika waktu yang dibutuhkan gelombang merambat dari A ke B adalah 4 sekon, berapa periode dan cepat rambat gelombangnya? Ya. Gimana mencari periode? Periode itu simbolnya T besar. Temennya periode adalah frekuensi. Masih ingat Fanta Titin? Fanta F N dibagi T. Fanta. Titin TTN. TTN Titin. Fanta Titin, jangan tuker-tuker. N itu apa? T itu apa? N itu adalah banyaknya gelombang. N itu banyaknya gelombang. Banyak gelombang. Waktu T kecil itu adalah waktu totalnya. T besar itu adalah frekuensi. F itu adalah frekuensi. Yuk kita hitung. Ya, kita mau mencari periode. Berarti periode itu adalah T besar. T sama dengan T kecil per N. Ada kan di soal waktunya berapa sekon dari A ke B? 4 sekon. Dari A ke B berapa gelombangnya? 2. Berarti 2 gelombang. N itu 2 gelombang. Ya sudah, 4 dibagi 2. 2 sekon. Jawabannya udah ketemu kan? Belum ya? Oke. Ya, berarti yang ditanya adalah satu lagi cepat rambat ya. Cepat rambat gelombang itu adalah V. Ya, V itu adalah lambda dibagi T. Nah, lambda dibagi T gimana itu? T-nya sudah ada 2, lambda itu yang dulu. Lambda itu apa sih? Panjang satu gelombang. Lihat gambar. Dari sini ke sini 4. Berarti ini semuanya 4 ya. Setiap ini tuh 4. Panjang satu gelombang berapa? 8. Tahu. Karena kamu udah tahu tadi satu bukit, satu lembah itu satu gelombang kan. Berarti kalau panjang satu gelombang ya cuma dari ini aja nih 4 tambah 48. Dia sudah 8 meter dibagi 2 sekon. 4 meter per sekon. Jadi jawabannya yang A. Itu caranya. Yang penting di sini yang suka ketuker adalah mencari periode dan frekuensi. Yang ketuker ya nak. Kalau periode itu TTN, titin, makanya ibu suka menyingkatnya titin. Kalau frekuensi Fanta, N dibagi T. Kalau frekuensi tadi 2 bagi 4, setengah jawabannya. Setengah hertz.
Ya, Tadi kalau lambda itu carinya panjang satu gelombang apa panjang semua gelombang sesuai? oke, lambda itu panjang satu gelombang. Oh, Panjang satu gelombang. Ya, tadi satu gelombang itu satu bukit satu lembah ya. Jadi disampaikan kalau ininya 4, otomatis ini juga 4, 4. Nah, satu gelombang itu kan cuma ini aja. Nah, berarti 4 kali 4. Oke, lanjut ke nomor. Bu, tadi teh apa ya Bu ya? Lupa. Waktu. Teh apa Bu Apa? tadi Bu? Periode ya? Besar. Iya. Ya, periode betul. Kalau ini yang ditanya apa ya Bu ya tadi itu soalnya? Oke, nah, coba lihat. Maka periode dan cepat tanggap. Pada soal yang ditanya adalah T besar Oh iya. dan cepat rangga. Ada 2 pertanyaannya. Kalau yang ditanya F, Kalau yang ditanya F, coba itu nih. Kalau yang ditanya F apa? Rumusnya F sama dengan apa Sam? N per T. N per T. N-nya tadi berapa? Ada berapa gelombang itu, Sam? Ada berapa gelombangnya, Sam? Oh, 4 ya? Oh, 4. berapa? Kalau itu gelombang Oh, itu satu pasang. Satu bukit sama satu Itu lembah. dua gelombang. Nah, itu 2 gelombang. Oh iya. Dibagi waktunya berapa tadi dari A ke B? Jika waktu yang dibutuhkan gelombang merambat dari A ke B 4 sekon 2 ya. second ya? 4 second ya? 4 sekon, berarti dibagi 4 sekon. 2 dibagi 4 berapa, Sam? 2 bagi 4 adalah Halo Bu, 2. 0,5 Maaf. dong. Asik. Ini kalau yang ditanya frekuensi. Jadi kebalikannya ya. Kebalikannya seperti menghitung periode. Bisa lanjut ke gambar ikan? Oke, gambar ikan Bu. Oke, gambar ikan mudah banget ini. Intinya sih kalau ada gambar ikan gini, pertama yang kamu ingat adalah mana sih ikan yang mengalami tekanan paling besar? Kalau ibu tulis yang A atau yang B? A, karena alasannya paling dalam. Ya, paling dalam. Oke, semakin dalam maka mengalami tekanan paling besar itu. Yang kedua, otomatis adalah menghitung besarnya tekanan hidrostatis atau tekanan yang dialami ikan gitu. Pakai rumus pH rho kali G kali rho itu apa? Rho itu adalah massa jenis. Oh, di soal udah ada kok. Rho itu massa jenis. Rho-nya berapa tuh di soal? 1000 ya? Di sini ya tuh ada gambar rho. Rho itu kayak V tapi bengkok gitu. 1000 dikali G gravitasinya 10 H. Nah ini kadang-kadang salahnya pada kurang apa ya, kurang teliti ketika menghitung H. Berapa H yang dipakai? 1 meter 40 cm atau ada yang lain? Lihat soal deh. 60 tadi jam 60 siapa? Kenapa Amel jawab 60? Nah, jadi itu yang lebih tepat menghitung menghitung ketinggian itu adalah dari apa ini namanya, permukaan sampai posisi ikan, ini ketinggiannya H-nya. Nah, ketinggiannya itu sebetulnya bukan yang 40 atau 1 meter. Kalau 1 meter ketinggian akuarium, tapi yang dihitung kan tekanan ikan yang paling bawah, berarti yang itu. Nah, yang paling bawah itu berarti 1 meter dikurang, berarti H itu 1 meter itu sama dengan 100 cm ya.
Berarti 100 cm dikurang 40 cm adalah 60 cm. Kalau dijadikan meter ya 0,6. Kalau mau dijadikan meter lagi 0,6. Baru yang dimasukin di sini adalah 0,6 meter. 1000 kali 10 kali 0,6. Udah ketahuan sih betul jawabannya. Ya, pilihannya beda-beda semua. 6000 Pascal. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada soal ikan, kemungkinan yang ditanya dua, menghitung atau menentukan mana ikan ya tekanan paling besar atau tekanan yang paling kecil. Ya, yang bertanya boleh silakan. Insyaallah cukup lah waktunya. Tapi agak cepat. Bu, ada soal buat Theo gak, Bu? Ya, nomor 10. Soal 2 TO ada di sini. Lanjut, oke. Seorang anak tanpa menggunakan kacamata dapat melihat jarak jauh 50 cm. Oh, ini mudah ini. Maka dapat disimpulkan anak menderita cacat mata titik-titik. Seorang anak tanpa menggunakan kacamata dapat melihat jarak terjauh. Berarti dia rabun apa? Rabun jauh ya. Kalau harusnya kalau orang normal nggak pakai kacamata gitu. Ini kan dibatasin ya. 50 cm doang kalau nggak pakai kacamata. Berarti kan rabun jauh. Rabun jauh itu miopi atau hipermetropi? Miopi. Berarti jawabannya antara A atau B ketahuan. Nah, miopi itu rabun jauh. Kamu rabun jauh apa rabun dekat? Rata-rata jauh kan? Coba kalau kamu kacamata dilepas bisa melihat Nah, rata-rata minus apa plus kacamata? Minus ya udah. Berarti miopi itu ditolong sama lensa yang minus. Minus itu cembung apa cekung? Cekung. Miopi ditolong oleh lensa cekung atau lensa minus. Kekuatannya tinggal dibagi aja, mencari kekuatan lensa itu tinggal begitu. Mencari kekuatan lensa itu P adalah min 100 dibagi 50. Min du dah. Bu, Itu mau rumusnya. nanya. Bu, itu kalau hipermetropi itu yang mana, Bu? Hipermetropi berarti kebalikannya. Biasanya dia diketahui adalah dia paling dekatnya kalau orang mata normal. Ya. Mata normal itu kita membacanya itu kan jaraknya itu 25 sampai 30 cm rabun dekat. Tapi dia apa tuh rabun dekat itu kalau ya nggak sih sering lihat orang kalau membaca itu begini nggak bisa tapi harus begini. Harus dijauhin. Jadi melihat dekat normalnya 25 cm dia nggak kebaca. Oh, iya. Nah, biasanya agak dijauhin kalau baca orang suka dijauhin ini. Seperti kayak orang ini loh, orang apa itu namanya? Biasanya yang menderita rabun dekat itu biasanya ya tukang arloji atau sopir gitu, karena dia udah biasa ini. Biasanya diderita oleh mereka. Kalau rabun jauh biasanya diderita oleh apa? Anak biasanya. Nah kebalikannya nak biasanya ya. Jadi biasanya pada soal diketahui dia hanya biasa melihat jarak terdekatnya misalnya berapa ya, harusnya kan 25, dia terdekat itu jaraknya gak nyampe 25 itu. Ibu 10 cm aja masih 5 cm masih kebaca. Oh kebaca nggak 5 cm? Ya 10 cm deh kebaca deh. Ini 10 kira-kira ini 20 30. Nah kalau 30 kamu tanpa pakai kacamata kebaca. Masih buram, udah buram. Udah nggak? Oh kebaca. Biasanya kalau anak-anak sih rabun. Oke, tadi ada yang nanya 100 dari mana rumusnya? Min 100 per PP. Ini rumus aslinya. PP itu punctum proximum. Nah, ini aja nih paling jarak terjauh mata itu namanya punctum proximum. Need to be strong every breath hold, 'cause I
Enggak, kalau hipermetropi dia T sama dengan 4 min karena dia pasti positif. Nah, dia pasti lensanya positif. Jadi 4 itu dari mana dapetnya? Dari 100 dibagi 25 jarak mata orang normal. 4. Jadi 4 itu dapetnya 100 dibagi 25. Ya, 4 dikurang 100 per PR. Misalnya jarak terdekatnya dia bisa melihat 50. Misalnya ya, berarti 4 dikurang 100 bagi 50 kan 2. Berarti 4 kurang 2 sama dengan 2. Berarti kan positif kaca yang dipakai. Gitu, bukan negatif. Kalau ini selalu ya, maka hasil hitungannya selalu minus. Nah, maka yang kacamata dipakai misalnya Paduka, berapa sih minus 2? Minus 2 dioptri. Berarti Paduka itu paling jauh bisa melihatnya jarak terjauh cuma 50 cm tanpa pakai kacamata gitu. Sebenarnya dari kacamata yang kamu pakai itu kamu bisa mendeteksi jarak terjauh saya tanpa pakai kacamata berapa sih? Silinder itu dia kan tidak bisa membentuk bayangan vertikal. Jadi bayangan yang dibentuk oleh retina kita itu horizontal terus, jadi vertikalnya enggak. Jadi rabun. Vertikal, horizontal. Dia nggak bisa, retina kita nggak bisa membentuk bayangan yang vertikal, jadi nggak bisa. Jadi bayangan itu lurus horizontal. Oke. Ya, wah kita nggak sampai nih nomor 13. Nomor 14, ini aja deh, cepat aja ya. Nomor 14 kayaknya nggak ada masalah ya. Benar nggak? Iya. 14 gak ada masalah. Atau mau langsung dijawab cepet jawabannya apa? Coba aja ya langsung ya. Gelas dari Sky Sutra, berarti yang jadi positif adalah yang jadi negatif ini jadi positif. Penggaris sama wall ini negatif, ini positif dah. Berarti gelas bermuatan negatif salah. Penggaris bermuatan negatif terus pindah salah. Penggaris bermuatan negatif, penggaris bermuatan negatif karena proton salah ya. Proton nggak mungkin pindah. Gelas bermuatan positif betul karena elektron dari gelas pindah ke sutra. Oke. Ya. Langsung nomor 15 bisa hambatan pengganti. Ingat? Ini dijumlahkan dulu. Ya, ini 2 rumusnya tambah apa sih? 1. Lupa saya. Lupa. Ya udah 2 tambah 1 3. Berarti ini urutannya jadi ini 3, ini 6, ini 4, 8. Yang paling gampang mana dulu nih mau dikerjain? 3 sama 6 boleh ya? 1/3 tambah 1/6. 6 ya? 6 biar cepat. 3 ini kali 2, ini kali 2, ini kali 1, ini kali 1 ya. 3/6 dibalik, jangan lupa. Berarti RP-nya 6 bagi 3 sama dengan 2. Berarti ini menjadi rangkaiannya, ini menjadi 2, ini menjadi 4. Nah ini yang 8 sama 8. 1/RP berarti 1/8 tambah 1/8. 2/8 ya, bukan 2/16. 2/8 kan? Sangka berarti dibalik. Berarti RP-nya 8 bagi 2, 4. Udah jumlahin semua. 2, 4, 10. Pinter. Cepet nih. 16. Gampang sekali. Berapakah energi yang diperlukan? Energi itu kalau ada soal begini nak, ada wattnya kan? W kali T itu paling gampang. P itu watt, daya. Dayanya berapa watt? 40 watt 110 ya. Ambil aja yang 40. Time-nya 5 menit. Jangan lupa dijadikan sekon. 300. Nah, bingung deh. Ini dapat dari mana, Bu? Ini T-nya itu adalah 5 dikali 60. Tuh. Ya, kalikan 40 kali 300 1000 12.000. Oh, dapat cepat. Nomor 17
dikit lagi nih. Utara, gosoknya pakai kutub utara, berarti ujung penggosokannya berlawan. Berarti ini jadi ini utara. Jika X, Y didekatkan dengan logam KB, oke. Berarti A jadi kutub. A ya. A jadi kutub apa ini? Utara. Utara ini selatan. S. Berarti yang D. 18. Menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Trafo, generator, dan dinamo. Berarti yang 1 dan 3. Benar. B. B. Terakhir, ini yang merupakan molekul unsur. Unsur sejenis N2. Molekul unsur yang sejenis. 20. Arus yang mengalir pada rangkaian. Malah ini curhat aja. Arus yang mengalir pada rangkaian dan arus E. Ini aja kita bahas lah. Ini apa itu? Di seri. Nah, 8 tambah 4 12. Kemudian ada 12 di paralel. Nah, paralel kan berarti 1/12 tambah 12 ya. Ini dikali 1, ini dikali 2. Ditambah 2. Berarti 1/RP sama dengan 3/12 ya 4 dibalik. 12 bagi 3 sama dengan 4. Dah, berarti arus totalnya aja kita cari. Ya, I sama dengan V per. Nah, lupa. I sama dengan V per. Lupa, Bu. N. I sama dengan V per P. R. R. Nah, R-nya itu R totalnya ini yang kamu dapat tadi. R akhirnya ini yang kamu dapat. V-nya berapa volt? 6 dibagi 4. Berapa? 1,5 dong berarti. Iya, 1,5 ampere. Oke lah, A. jawabannya udah ketahuan kok, A. Iya. Oke. Ya, karena dia yang ditanya 2 pertanyaannya. Harus yang mengalir pada rangkaian dan harus yang mengalir lewat sinar. Nah, tapi udah ketahuan jawabannya di situ. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pembelajaran hari ini sudah selesai ya nak. Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Ya, saya Bu Mei. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak cerdas.